Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang Permenkes nomor 34 tahun 2021, yaitu tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik. Materi ini kemarin disampaikan oleh Bu Dita Novianti, SSIAPT MM, Direktur Pelayanan Kefarmasian, tanggal 20 Januari 2022. Ada kok kanal YouTube-nya itu. Kalau standar pelayanan kefarmasian sebelumnya kan itu ya, ada standar pelayanan kefarmasian di apotek, kemudian di puskesmas, kemudian di rumah sakit. Ini termasuk standar pelayanan kefarmasian yang terbaru ya, di klinik. Ini latar belakang diterbitkannya Permenkes 34 tahun 2021. Ini dasar hukumnya. Ya, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di klinik. Ini ada klinik rawat jalan dan klinik rawat inap. Ketentuan terkait pelayanan kefarmasian di klinik terdapat pada PMK nomor 14 tahun 2021 bagian standar usaha klinik. Permenkes nomor 9 tahun 2014 tentang klinik dan Permenkes nomor 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik. Ini jelas ya, kalau klinik rawat jalan untuk rawat jalan saja. Kalau klinik rawat inap dan klinik-klinik yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis pecandu nafsa wajib melaksanakan pelayanan kefarmasian. Wajib memiliki apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi. Jadi klinik itu punya instalasi farmasi sendiri ya. Klinik yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian ya. Klinik yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dapat bekerja sama dengan klinik lain atau apotek untuk memberikan pelayanan kefarmasian. Jadi kerjasama sistemnya ya. Pelayanan resep pada klinik rawat jalan yang tidak memiliki apoteker dilakukan di apotek atau klinik yang lain yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Klinik yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian harus memiliki lemari khusus penyimpanan obat darurat dan bahan medis habis pakai. Ini lihatnya di PMK nomor 14 tahun 2021 ya. Daftar obat keadaan darurat medis pada klinik yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian mengacu pada KMK nomor, ya ini nomornya ya, obat-obat darurat. Tujuannya meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di kliniknya, menjamin perlindungan dan kepastian hukum, melindungi pasien dan masyarakat penggunaan obat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Tujuannya agar pasien safety. Standar pelayanan kefarmasian di klinik ini adalah pengelolaan sediaan farmasi dan PMHP, kemudian pelayanan farmasi klinis. Papan nama apoteker, praktik apoteker klinik mana, nomor SIPA, nama, nomor SIPA, hari dan jam praktek. Papan nama harus dilihat secara jelas dan mudah terbaca syaratnya ya. Selanjutnya adalah pelayanan kefarmasian di klinik ya. Pelayanan kefarmasian di klinik ini ya, ini sepertinya sama ya, dari pemulihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Itu hampir mirip dengan yang apotek ini. Untuk pelayanan farmasi klinis di klinik adalah pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, ini untuk klinik rawat inap, kemudian rekonsiliasi obat untuk klinik rawat inap, informasi obat, konseling, visit ini juga untuk rawat inap ya.
kemudian evaluasi penggunaan obat, dan yang terakhir adalah pelayanan kefarmasian di rumah atau home care. Pemilihan ini formularium klinik disusun oleh tim penyusun formularium klinik yang terdiri dari tenaga medis dan apoteker. Dari pemilihannya, kemudian punya formularium sendiri ya, formularium klinik, jadi buku panduan atau acuannya sendiri. Kriteria obat yang masuk dalam formularium klinik yaitu obat yang memiliki NIE. NIE ini nomor izin edar dari BPOM. Pemilihan obat untuk klinik yang bekerja sama dengan BPJS mengacu pada Fornas. Fornas ini formularium nasional. Kemudian mengutamakan obat generik, memiliki benefit risk ratio yang paling menguntungkan pasien. Kemudian perencanaan. Pertama, pemilihan, setelah dipilih, kemudian direncanakan. Kemudian setelah direncanakan melakukan pengadaan ya. Setelah pengadaan, barangnya diterima ya, dilakukan penyimpanan. Sistemnya bisa Vivo, disimpan dalam kondisi sesuai. Kemudian tempat penyimpanan dipantau dengan kartu suhu ya, termometer. Nah, ini penyimpanan obat Hic Alert ditempeli stiker Hic Alert, Lasa juga ditempeli stiker Lasa. Kemudian didistribusikan, metode pendistribusiannya lewat resep, kemudian floor stock atau UDD, unit dose dispensing. Setelah didistribusikan, pemusnahan dan penarikan. Ini pemusnahan itu bila obat telah kadaluarsa, kemudian produk tidak memenuhi syarat mutu atau barangnya rusak, kemudian tidak memenuhi syarat untuk pelayanan kesehatan, kemudian dicabut izin edarnya. Itu bisa dilakukan pemusnahan dan penarikan ya. Penarikan alat kesehatan dan PMHP dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Penarikan obat dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah BPOM. Kemudian pengendalian ketersediaan ini lewat kartu stok ya. Kemudian pengendalian penggunaan dan penanganan ketika terjadi kerusakan, recall, dan kadaluarsa. Kemudian yang terakhir, dari pengelolaan sediaan farmasi dan PMHP di klinik ini adalah administrasi ya. Administrasi ini meliputi pencatatan, dilakukan untuk memonitor transaksi sediaan farmasi yang keluar dan masuk di klinik. Misalnya kartu stok. Untuk pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi. Ini laporan psikotropika dan narkotika melalui SIPNAP. Kemudian laporan pelayanan kefarmasian itu biasanya melalui Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Kesesuaian dengan Fornas Dinas Kesehatan Kabupaten. Untuk MESO atau ESO, pelaporannya lewat BPOM. MESO ini elektronik MESO ini. Jadi tinggal melaporkannya lewat online ya, enggak lewat form kuning MESO itu.